Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Naila Wahyuning Krisna. Sekolah kami sedang mengadakan ujian sekolah nih dengan menggunakan metode luring. Jadi, kakak kelas berangkat ke sekolah dan mengerjakan soal ujian dengan protokol kesehatan yang ketat. Waktu masuk sekolah, kami dari OSIS dan Bapak Ibu petugas protokol kesehatan akan mengecek suhu kakak kelas dan memberikan mereka cairan hand sanitizer. Di dalam ruangan, kakak kelas duduknya diberi jarak dan harus memakai masker. Begitu juga Bapak Ibu guru pengawas ujian sekolah. Semoga cara ini aman ya teman-teman dalam mencegah COVID-19. Kita dengar yuk penjelasan dari Ketua Panitia Ujian Sekolah, Ibu Dino Sudiami, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Wahyuning Krisna. Di sini saya bersama dengan Bu Dino Sudiami. Assalamualaikum Ibu Dino. Waalaikumsalam. Saya mohon minta waktunya sebentar untuk wawancara Ibu. Boleh, silahkan. Ada yang ditanyakan tentang apa? Tentang ujian sekolah. Oh iya, silahkan. Menurut Ibu, seperti apa pelaksanaan ujian sekolah tahun ini di SMP Negeri 1 Batang khususnya? Oh iya. Berbicara tentang ujian sekolah, ya, ujian sekolah ini dilaksanakan karena sesuai dengan surat edaran dari Kemendikbud nomor 1 tahun 2021, di mana yang harus kita lihat sekarang ini adalah bahwa 2 tahun belakangan ini, tidak hanya sekarang ya Mbak Naila ya, tidak hanya sekarang, tetapi 2 tahun ini kita mengalami satu masa yang berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Kalau dulu ada ujian nasional, sekarang sesuai dengan edaran yang Ibu sebutkan tadi, nomor 1 tahun 2021, ujian nasional itu dihapus. Dengan tidak adanya ujian nasional, maka sekarang dilaksanakan ujian sekolah. Ya. Ujian sekolah pun dalam masa pandemi ini tentunya berbeda dengan waktu-waktu yang lalu, ya. Kalau yang dulu ujian sekolah itu murni dilaksanakan di sekolah berupa tatap muka, ya. Tapi sekarang ini ada kebijakan baru, ya, ada kebijakan baru baik dari kementerian maupun dari dinas pendidikan. Kalau dari Pak Menteri sendiri menyarankan ujian sekolah itu bisa berbagai bentuk, tidak hanya satu jenis seperti yang mungkin Mbak Naila lihat, kakak-kakak kelas itu mengerjakan soal, tetapi ujian sekolah itu bisa dilaksanakan lewat portofolio, itu bisa ya. Kemudian lewat tes daring atau luring, mungkin sudah pernah mengalami juga ya ketika kemarin PTS ya. Yes. Nah, sama seperti itu. Kemudian bisa juga melalui penugasan. Ini sama, jadi nanti kenaikan kelas dengan ujian sekolah itu sama. Nah, kebetulan saat ini Kabupaten Batang di tahun ini kalau dilihat dari peta COVID-19 atau masa pandemi ini keadaannya sudah menurun ya. Nah, karena menurun maka ada edaran ketika kita berada di zona hijau atau zona kuning lah ya, zona kuning ini dibolehkan untuk tatap muka. Nah, karena dibolehkan untuk tatap muka, maka tahun ini kita mencoba ya sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan dari Pak Taufik ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang. SMP 1 pun diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka. Tetapi tidak menyeluruh, artinya begini, boleh tatap muka, namun jika orang tua itu tidak mengizinkan, maka yang tidak diizinkan tatap muka boleh melaksanakan ujian sekolah secara moda daring, jadi di rumah, seperti itu untuk pelaksanaannya. Nah, bagaimana teknis pelaksanaannya? Untuk yang di rumah itu orang tua akan ke sekolah untuk mengambil soal ujian. Nah, ini sementara kalau yang di sekolah mengerjakan seperti biasa. Itu ya, itu pelaksanaan ujian yang kita laksanakan di tahun ini. Mungkin memang belum maksimal ya, tetapi kita berusaha paling tidak kakak-kakak kelasmu itu minimal dengan tatap muka itu merasa sekarang ini, oh ini loh aku itu sekolah gitu ya, karena kita lihat
sekolah kok di rumah itu yang mereka lakukan itu apa. Tapi ketika mereka bertemu dengan teman mungkin perasaannya akan berbeda kan begitu ya. Berbeda ketika mereka belajar di rumah dengan belajar di sekolah. Suasananya berbeda, bertemu dengan bapak ibu guru juga. Mungkin Naila juga bisa karena OSIS jadi mungkin bisa kenal dengan bapak ibu guru ya. Tapi kalau tidak OSIS mungkin kamu tidak akan mengenal gitu kan. Banyak teman-teman kamu yang di rumah, Bu Dina itu yang mana ya, nggak kenal kan begitu ya. Hanya tahunya mungkin lewat ketika Zoom ya, ketika Meet itu kita bisa berkenalan. Ini satu wabah pandemi yang menurut ibu ya ada segi positif dan segi negatifnya ya. Segi positifnya apa? Kalian jadi pembelajaran secara IT ya kan, secara IT kalian belajar kenal dengan berbagai aplikasi HP yang mungkin anak-anak biasanya hanya dimanfaatkan untuk gaming ya, tetapi ketika ada pembelajaran dengan ini kalian jadi mengenal pembelajaran dengan GCR itu seperti apa begitu kan ya. Nah ini salah satu dampak positif. Tapi negatif ya inilah sekarang di masa pandemi ini yang ibu lihat ya, barangkali anak-anak yang di luar di sana apakah pembelajaran itu berjalan maksimal, kembali lagi pada diri masing-masing personil, masing-masing peserta didik, masing-masing dari kalian sendiri. Belajar atau tidak ada yang memantau, ya kan? Apa bapak ibu gurumu, ayo sinau. Nah kalau di sekolah mungkin bisa ya, bisa ayo belajar, ayo membaca. Ibu menyuruh, tolong baca halaman sekian sampai sekian. Berapa prosentase anak yang membaca di rumah ketika ibu menyuruh itu dibanding ketika mereka berada di sekolah. Nah ini sama dengan ujian yang kita laksanakan tahun ini. Gitu. Ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa kendala yang dialami dalam pelaksanaan ujian sekolah kali ini? Kendalanya banyak ya, kendala yang kita hadapi ya. Jadi ibu juga harus fokus kebetulan ibu sebagai panitia di tahun ini harus fokus pada dua hal. Satu, menangani yang daring ya, yang belajar di rumah, menangani sebentar lagi orang tua berdatangan untuk mengambil soal. Satunya lagi menangani yang berada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan protokol kesehatan ya kan. Jadi dari teman-teman, dari kakak-kakak kelas kalian atau dari peserta ujian kadang-kadang ada yang menyepelekan ya, walaupun sudah dihimbau untuk menggunakan masker, memakai hand sanitizer dan seterusnya, tetapi banyak juga di antara mereka yang abai atau tidak melaksanakan itu. Itu jadi permasalahan yang terjadi sekarang ini terkait dengan ujian sekolah yang ada di sekolah kita ya. Mungkin bisa saya katakan tidak hanya di SMP 1, barangkali di hampir semua sekolah gitu. Yang ketiga ini terkait dengan pemahaman materi. Barangkali nanti nilai ini terkait dengan itu. Mengapa? Karena ujian sekolah, pembelajaran yang selama ini kita laksanakan itu kan pembelajarannya kan daring ya. Kemudian tiba-tiba kakak-kakak kelas atau peserta itu datang ke sini dan melaksanakan ujian secara luring. Ini barangkali kesiapan mereka untuk melaksanakan ujian itu bisa ibu katakan tidak maksimal ya. Kalau mungkin bisa tatap muka di sekolah kan ada pemadatan materi, bapak ibu guru menyampaikan, menjelaskan ya kan, dijelaskan materinya apa yang nanti keluar lah. Kalau ini anak-anak kan belajar sendiri di rumah lah. Belajar sendiri di rumah itu prosentasenya mungkin kalau dari 188 siswa ibu yakin tidak semuanya terpantau dengan baik. Jadi mungkin ada orang tua yang sibuk ya kan, tidak sampai berpikir untuk istilahnya membelajarkan anaknya sampai tuntas ya kan. Ada yang sinau dewe, yang penting kamu udah belajar gitu kan. Ada yang buka buku ditutup jebule dalamnya HP kan, nggak tahu semua di rumah kan, begitulah. Itu kendala-kendala yang mungkin terkait baik secara intern maupun ekstern yang ada di pelaksanaan ujian kali ini. Mudah-mudahan saja ya tahun depan sudah tatap muka, jadi kita bisa melaksanakan ujian atau istilahnya model atau strategi pembelajaran yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan normal. Artinya kalian berangkat, kalian mendapatkan materi, kalian jadi ulangan harian di sekolah gitu ya, kalian melaksanakan kegiatan sekolah, ada ekstra juga gitu. Nah ini yang mungkin bisa kita laksanakan, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu begitu.
Oke, gitu Mbak Naila. Iya. Ada lagi barangkali mau ditanyakan? Sudah tidak ada. Terima kasih Bu Deno atas Oh, iya. waktunya. Oke, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ya komentar dari kakak kelas, Kak Naila Farah, yang sudah melaksanakan ujian sekolah di masa pandemi ini? Hai, sekarang saya sedang bersama Mbak Farah. Mbak Farah, saya minta waktunya sebentar. Bagaimana perasaan Mbak Farah ketika melaksanakan ujian sekolah tahun ini? Perasaannya pasti beda dari ujian-ujian sebelumnya ya, karena dilakukan di bulan puasa, terus dengan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini, jadi rasanya seperti, ya pokoknya beda dari sebelum-sebelumnya lah. Terus ditambah juga pembelajaran jarak jauh Ya, yang dilakukan seperti pemasukan materi dari guru, terus meet atau Zoom, itu yang masuk cuma beberapa persen doang sih, karena ya fasilitas yang kurang mendukung juga, terus waktunya juga singkat sekali. apa motivasi yang dapat Mbak Farah sampaikan untuk siswa yang sedang mengikuti ujian sekolah tahun ini? Yang pasti tetap semangat, jangan pernah menyerah, terus sukses, semoga dapat nilai yang memuaskan dan dapat melanjutkan di jenjang berikutnya. Tetap semangat, jangan pernah ada berpikir menyerah itu sebagai titik terakhir. Lelah itu sementara, tetapi bahagia orang tua dan pencapaian masa depan itu selamanya. Terima kasih Mbak Farah atas waktunya. Nah, itu tadi reportase pelaksanaan ujian sekolah di SMP Negeri 1 Batang tahun 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Kita harap tahun depan sudah kembali normal ya, gak ada corona lagi. Sampai jumpa di reportase selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.